Yang membedakan adalah jumlah mata pelajaran dan jumlah jam pelajaran yang lebih sedikit daripada sekolah reguler. Tetapi ijazahnya itu tetap legal. Halo teman-teman, balik lagi di channel Little by Right Scientist ya. Apa kabar tuh? Sekarang pasti kalian baik-baik aja kan, di rumah aja ya. Sekarang di sini saya lagi sama Mr. Peter, owner dari B-Right Education ya, yang barusan kemarin di video sebelumnya kita introduce ya. Nah, di sini kita mau lebih dalam lagi mengulas apa sih B-Right itu bergerak di bidangnya. Kemarin kan udah tahu, tapi belum lebih dalam lagi. Saya mau lebih bahas di sini tentang homeschoolnya. Di luar sana banyak orang-orang yang untuk homeschool itu maknanya masih salah. Jadi di sini Mr. Peter akan lebih menekankan gitu makna homeschool yang sebenarnya itu apa sih ya. Jadi di sini udah ada orangnya, langsung kita tanya ya. Halo Mr. Ya. Ini saya manggilnya Mr. apa Ko nih? Ko aja ya. Iya, Ko aja. Orang-orang saya lebih kenal sama Ko Peter nih ya. Nah, di sini Ko Peter selaku owner dari B-Right, saya akan nanya homeschool itu lebih kemana sih arahnya gitu untuk anak-anak yang seperti apa gitu, dan lebih anak seperti apa yang cocok untuk homeschool gitu, Mister. Tolong dong dijelasin ke teman-teman ini. Oke, ya, salam semua ya. Jadi begini loh, sebenarnya homeschooling di Indonesia itu menurut saya itu konsepnya masih salah, karena selama ini saya banyak terima telepon ataupun pertanyaan gitu kan. Mereka berpikir bahwa homeschooling itu hanya untuk anak-anak yang autis, yang bermasalah, anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang mungkin jadi korban bullying gitu. Dan akhirnya mereka berpikir bahwa homeschooling itu mereka itu dikeluarkan dari sekolah dan hanya belajar di rumah dengan orang tua. Nah, menurut saya itu konsep homeschooling yang di zaman dahulu ya gitu. Jadi itu makna yang masih salah, dan sampai sejauh ini saya masih banyak banget ketemu dengan orang tua yang berpikir bahwa homeschooling itu maknanya seperti itu. Bahkan di minggu lalu saya sempat meeting Zoom ya dengan beberapa orang tua murid gitu, yang mereka 80% berpikir bahwa konsep homeschooling itu, wah anak saya bermasalah, udah ditarik aja dari sekolah, belajar sama saya aja namanya gitu. Padahal kita tahu ya 2-3 bulan ini sejak keadaan pandemi ini, school from home ya itu ya, bukan homeschooling, ini beda nih. School from home, mereka belajar di rumah, orang tua yang bantu menghandle anaknya, dan ternyata wah itu sulit banget gitu kan. Nah, sebenarnya kalau di B-Right sendiri kita tekankan bahwa homeschooling yang benar itu adalah anak belajar di tempat kita seperti biasa, sekolah reguler seminggu 3 kali atau 5 kali gitu. Lalu apa yang membedakan antara homeschooling dengan sekolah reguler? Mungkin banyak yang nanya jadinya. Yang membedakan adalah jumlah mata pelajaran dan jumlah jam pelajaran yang lebih sedikit daripada sekolah reguler. Tetapi ijazahnya itu tetap legal. Tetap legal tuh teman-teman, ijazahnya ingetin teman-teman. Iya, jadi setelah lulus dari sini tidak perlu khawatir ya para teman-teman ya, tetap itu kita bisa lanjut ke sekolah manapun, tetap bisa kuliah kemanapun gitu kan. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, diharapkan apa sih visi misi B-Right itu untuk homeschooling ini? Visi misi kita adalah mereka yang ngambil homeschooling di tempat kita. Tadi kan ditanya ya, siapa yang berhak ngambil di homeschooling ini? Gitu. Jadi bisa siapapun. Nah, diprioritaskan untuk mereka yang sudah tahu. Contoh misalnya, oh saya tahu passion saya adalah nanti, walaupun mungkin masih SD ya, tapi ternyata hobi dia olahraga, atau hobi dia misalnya cita-cita mau jadi model, mau jadi artis, ya silakan masuk homeschooling. Sehingga dengan jam yang lebih sedikit, mata pelajaran yang lebih sedikit, dia bisa ngambil kursus atau keahlian manapun untuk memperdalam skillnya. Dan salah satu visi misi kita adalah menjadikan murid-murid kita lebih cepat sukses dan lebih mudah daripada golongan yang sebelumnya. Gitu. Tapi tadi kan ngomongin masalah mata pelajaran nih, boleh nggak mata pelajaran apa sih yang diterapkan gitu di homeschool ini? Kan tadi bilang ada nasional dan ada inter ya, boleh dikasih tahu nggak yang nasional apa, yang inter apa mata pelajarannya? Oke, kalau untuk yang nasional sendiri, kita kalau untuk sekolah dasar itu belajar matematika, bahasa Indonesia,
IPA, IPS, dan PKN. Jadi cuma 5 saja. Oh, 5 aja. Nanti ketika masuk SMP itu ditambah ke bahasa Inggris, dan ketika di SMA nanti terjadi penjulusan entah di golongan IPA atau mau IPS. Sedangkan kalau untuk yang internasional dari primary 1 atau kelas 1 sampai ke secondary 2 atau kelas 8 itu hanya belajar 3, Mathematics, Science, dan English. Kenapa cuma belajar 3? Karena di kelas 6 dan di kelas 8 Cambridge Checkpoint itu adalah ujian yang seperti UN kalau di nasional ya, itu hanya ngambil 3 saja. Sementara nanti di secondary 3 dan secondary 4 mereka harus ngambil 5 sampai 7 subjek tergantung college mana yang mereka tuju. Kalau college yang paling bagus biasanya mereka minta syaratnya 7 subjek, sedangkan kalau mungkin yang biasa aja mereka minta 5 subjek. Kalau kurikulumnya sendiri kalau untuk inter apa ya, Mister ya? Kalau untuk internasional kita kurikulumnya pakai Cambridge ya. Jadi ujiannya itu nanti benar-benar Cambridge, sedangkan nanti di final di secondary 4 itu ujiannya namanya IGCSE. Kita nggak pakai O-level. Walaupun mungkin ada banyak bingung, O-level sama IGCSE bedanya apa sih? Sebenarnya sama, cuma O-level itu lebih mudah daripada IGCSE. IGCSE derajatnya lebih tinggi dan lebih diakui untuk di universitas yang di luar negeri. Nah, tapi kalau untuk dari nasional sendiri nilai lebihnya apa sih, Mister, dibanding sama homeschool lainnya gitu? Iya, jadi homeschooling di Indonesia sebenarnya ada 2 sistem juga. Mungkin banyak yang nggak paham ya. Kita di Indonesia homeschooling nasional itu ada yang di bawah Mendikbud, ada yang di bawah Diknas. Oh, gitu. Nah, yang bagus itu yang di bawah Mendikbud. Saya nggak usah sebut siapa-siapa aja karena ini menyangkut merek ya. Tapi kita sendiri homeschoolingnya di bawah Mendikbud, dan sistemnya kalau di bawah Mendikbud itu lebih enak. Kenapa? Terintegrasi. Contoh, kelas 1 SD misalnya dia saya tidak boleh nyebut merek ya. Kelas 1 di titik-titik, kelas 2 di tempat kita, kelas 3 pindah ke sekolah lain. Nah, itu sistemnya terintegrasi di servernya Mendikbud sehingga tidak perlu mengurus manual transkrip nilainya. Seperti itu. Oke deh. Nah, kira-kira tuh kalau di nasional itu lebih merger kemana ya nama homeschool kita ya? Ya, kalau kita sini Better Education per 2017 kemarin kita bekerja sama dengan Yayasan Anak Panah. Dan Yayasan Anak Panah sendiri itu udah berdiri sejak 2009, dan kita dipercayakan untuk mengelola homeschooling kita di area Jakarta Utara ya, khususnya Kelapa Gading, Sunter, dan sekitarnya. Untuk yang area sana boleh ya kontak ke sini. IG-nya udah ada, nomor teleponnya akan kita cantumin juga nanti. Terus kira-kira ada yang mau disampaikan lagi dari Kopiter nih apa untuk teman-teman di rumah nih? Oke, jadi pesan saya terakhir buat kalian-kalian yang memang mungkin masih ragu tentang homeschooling, jangan ragu, tanya ke kita ya, ke kami di sini. Nanti ada IG-nya biret.edu_Indonesia. Saya ulang, nanti WhatsApp-nya juga tercantum di sini. Kalian nggak usah khawatir gitu. Apalagi dengan situasi seperti ini, kemarin saya juga banyak terima telepon bahwa mereka mencari alternatif sekolah. Nah, tetap hubungi kita akan berikan pemahaman lebih detail. Yang penting di sini adalah saya pastikan ijazah tetap legal, sehingga dengan kalian ngambil di sini kalian bisa punya banyak waktu untuk mencari apa yang jadi passion kalian, hobi kalian, dan harapan kami satu, lebih cepat sukses dan lebih mudah daripada generasi kalian sebelumnya. Oke, thank you ya Kopiter atas penjelasan semuanya nih. Semoga dengan penjelasan ini teman-teman lebih ngerti ke arah mana teman-teman akan ambil makna homeschooling tersendiri itu. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Dan bila ada pertanyaan jangan lupa jangan ragu untuk tanya ke kita ya. Ntar nomor teleponnya bakal ada di link dan deskripsi ini. Thank you teman-teman.